ceremony and to be where I was before, Indonesian again. And yeah, let's go to Jakarta. On my way now and see you guys very soon. Sampai jumpa. Terima kasih, sama-sama. Selamat pagi. Saya orang Mangun. Jangan lupa nonton dan dukung Timnas Indonesia. Martin Paes belum jelas, Shin Tae-yong berani panggil Cyrus Margono untuk laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 22 pemain untuk laga melawan Irak dan Filipina. Jumlah ini terhitung kecil, mengingat Shin Tae-yong biasanya menyertakan 26-28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan bersama skuad Garuda. Namun, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengatakan bakal ada penambahan 2 pemain. Banyak netizen yang menilai, 2 pemain itu adalah Martin Paes dan Kelvin Verdong. Martin Paes sedang menunggu hasil sidang pengadilan arbitrase olahraga, CAS, untuk memastikan keabsahannya memperkuat Timnas Indonesia. Sayangnya hingga kini, belum ada tanda-tanda hasil CAS terkait Martin Paes segera keluar. Sementara itu, berkas naturalisasi Kelvin Verdong belum dirapatkan Komisi X dan 3 DPR RI. Padahal, batas pendaftaran pemain untuk laga melawan Irak bakal ditutup pada Kamis, 30 Mei 2024. Karena itu, Martin Paes dan Kelvin Verdong kemungkinan besar absen melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan diharapkan bisa turun kontra Filipina pada 11 Juni 2024. Sekarang yang jadi pertanyaan, jika Martin Paes tak tersedia untuk laga melawan Irak dan Filipina, apakah Shin Tae-yong kepikiran untuk memanggil penjaga gawang Panathinaikos B, Cyrus Margono? Sekadar diketahui, Shin Tae-yong sejauh ini hanya membawa 2 penjaga gawang utama untuk laga melawan Irak dan Filipina, yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. Tentunya riskan jika hanya membawa 2 penjaga gawang, mengingat 2 kiper itu bisa sewaktu-waktu mengalami cedera. Karena itu, paling realistis bagi Shin Tae-yong adalah menyertakan 1 penjaga gawang lagi. Sosok Cyrus Margono dapat dikedepakan pelatih 53 tahun tersebut. Cyrus Margono tercatat 8 kali turun membela Panathinaikos B di Liga 2 Yunani 2023 hingga 2024. Dari 8 penampilan itu, kiper 22 tahun ini kemasukan 12 kali. Ia pun eligible memperkuat Timnas Indonesia karena telah sah memegang paspor Indonesia sejak Kamis, 21 Maret 2024. Jadi, bagaimana Shin Tae-yong? Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI Sumarji menyatakan para pemain Timnas Indonesia mulai berkumpul di Jakarta Senin 27 Mei malam. Rangkaian pemusatan latihan atau training camp, TC, jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun dimulai pekan ini. Para pemain dijadwalkan mulai kumpul malam ini jam 19.00 di Jakarta, kata Sumarji kepada cnnindonesia.com, Senin 27 Mei siang. Pemain yang mulai berkumpul malam ini adalah mereka yang agenda di klub masing-masing sudah selesai, baik di Liga 1 maupun pemain abroad atau yang berkarier di luar negeri. 2 pemain abroad yang sudah berada di Indonesia adalah Ragnar Oratmangoen dan Shane Patinama. Mereka memilih berlibur di Bali sebelum bertolak ke Jakarta. Sedangkan pemain abroad yang lain akan menyusul dalam waktu dekat. Bek Timnas Indonesia, Jay Itzes, akan terbang ke Jakarta setelah yang bersangkutan menyelesaikan final playoff Serie B bersama Venezia. Jay Itzes bersama Venezia akan melawan Cremonese dalam playoff yang berlangsung pada 31 Mei dan 3 Juni mendatang. Hasil positif dari 2 leg itu bakal membawa Venezia ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Ya, Jay Itzes akan menyusul setelah playoff, ujar Sumarji. Jay Itzes diharapkan bisa tiba di Indonesia tepat waktu untuk menjalani 2 laga penting bersama skuad Garuda.
Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada Kamis 6 Juni kemudian Filipina pada 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pertandingan itu merupakan lanjutan putaran kedua Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat kedua Grup F dengan 7 poin dari 4 laga. Tim besutan Shin Tae-yong butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan satu tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus mengunci tiket lolos ke Piala Asia 2027. Kabar baik Timnas Indonesia, Sandy Walsh sudah OTW jalur udara ke Jakarta. Sandy Walsh merupakan satu di antara 22 pemain Timnas Indonesia pilihan Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Penggawa Cafe Mechelen itu berpeluang mengisi amunisi Timnas Indonesia pada dua pertandingan tersebut. Mengingat waktu yang mepet, sang pemain dilaporkan telah bertolak menuju Ibu Pertiwi. Hal ini diketahui melalui unggahan Instagram pribadi Sandy Walsh pada Minggu, 26 Mei 2023, malam waktu Indonesia Barat. Dalam unggahan stories, Sandy Walsh menerangkan posisinya terkini sedang di Bandara Brussels, Belgia. Hal ini diketahui melalui tautan lokasi yang disematkan pemain 28 tahun itu. Berlanjut, Sandy Walsh menggambarkan dirinya sedang berjalan di bandara. Ia membocorkan tujuan penerbangannya yakni, ke Indonesia, tentunya ini merupakan kabar baik bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda menantang Irak dan Filipina dalam 2 laga terakhir Grup F pada Juni mendatang. Rencananya pasukan Merah Putih mulai berkumpul di Jakarta pada 27 Mei 2024. Indonesia dijadwalkan menggelar uji coba kontra Tanzania pada 2 Juni 2024. Sandy mengungkapkan rasa antusias berhadapan dengan mantan rekan setimnya tersebut. Sampai bertemu sama Goal 77, tulis Sandy Walsh dalam unggahannya di media sosial. Keduanya sempat berada satu tim di KRC Genk pada musim 2015, 2016 dan 2016-2017. Samatta merupakan pemain yang berposisi sebagai striker. Ia merupakan kapten Timnas Tanzania dengan postur cukup baik yakni 183 cm, patut dinantikan. Timnas Indonesia gelar latihan pada 28 Mei 2024 untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangannya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam 2 laga terakhir Grup F, skuad Garuda bakal menghadapi Irak dan Filipina. Sudah tampak berdatangan pemain diaspora, ada Shain Patinama, Ragnar Oeratmangon, dijadwalkan Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak pada 6 Juni 2024. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia gelar latihan pada 28 Mei 2024 untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Richard Andreas 18 Mei 2024 pukul 15.21 Timnas Indonesia gelar latihan pada 28 Mei 2024 untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 skuad Timnas Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum laga versus Vietnam, perjuangannya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam 2 laga terakhir Grup F, skuad Garuda bakal menghadapi Irak dan Filipina. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak pada 6 Juni 2024. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. 5 hari berselang, Timnas Indonesia akan menjamu Filipina. Laga ini juga bakal dimainkan di SUGBK. PSSI pun telah mengumumkan skuad Timnas Indonesia untuk 2 partai tersebut. Skuad Garuda berkekuatan 22 pemain. Para pemain yang dipanggil rencananya akan berkumpul di Jakarta mulai Senin 27 Mei. Esok harinya, latihan dimulai. Tanggal 27 Mei malam kumpul, tanggal 28 Mei pagi TC, ujar Sumarji. Sumardi juga mengatakan, Timnas Indonesia berpeluang menambah beberapa pemain. Jumlahnya 2 nama. Kemungkinan ada penambahan 2 pemain untuk Timnas Indonesia, imbuh Sumarji. Adapun sebelum menghadapi Irak dan Filipina, Timnas Indonesia akan lebih dulu beruji coba melawan Tanzania. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, pada 2 Juni 2024.
Duduk perkara Martin Paes belum bisa membela timnas Indonesia, terbentur statuta FIFA dan dibawa ke CAS. PSSI mengonfirmasi membawa kasus Martin Paes ke CAS. CAS adalah pengadilan arbitrasi olahraga. Tujuannya supaya Martin Paes bisa membela timnas Indonesia. Martin Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak akhir April 2024. Namun, ia belum bisa memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, statuta FIFA menjadi penghambatnya. Perpindahan Federasi Martin Paes dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI di FIFA terbentur statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA pasal ke-9. PSSI cari celah agar Martin Paes bela timnas Indonesia. Martin Paes pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21. Penampilan terakhirnya berlangsung pada 15 November 2020 di babak kualifikasi Euro U21 2021 saat menginjak umur 22 tahun. Ini perlu saya sampaikan informasi terbaru mengenai Martin Paes. Jadi begini, Martin Paes ini ada pertandingan ketika dia sudah berusia 22 tahun, ujar anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Menurut statuta FIFA itu tidak diperbolehkan lagi pindah federasi, tapi masih ada celah kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda, dan ini sudah kami konfirmasi dengan KNVB, katanya. Menambahkan, PSSI terus perjuangkan Martin Paes. Menurut Arya Sinulinga, PSSI punya hak untuk membuat pengajuan ke CAS agar Martin Paes bisa membela timnas Indonesia. Sebab, Martin Paes kini sudah menyandang status WNI. Jadi ada syaratnya, tapi kita harus punya hak untuk mengajukan ke CAS. Jadi dasarnya apa? Martin Paes harus menjadi orang Indonesia, tutur Arya Sinulinga. Makanya kemarin Martin Paes menjadi WNI. Jadi setelah dia menjadi WNI, kita punya hak sebagai negara untuk mengajukan ke CAS. Kalau dia tidak WNI, kita tidak punya hak, makanya jadi WNI dulu Martin Paes. Setelah itu baru kita ke CAS. Semoga nanti celahnya itu kenapa dia di usia 22 masih bermain untuk Belanda itu akan kita bawa ke CAS. Jadi doakan secepatnya ada proses yang baik sehingga Martin Paes bisa menjadi pemain timnas Indonesia, imbuh Arya Sinulinga. Abaikan timnas Indonesia, pengagum Elkan Bagot malah tambah banyak. Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sementara ini. Ini apakah hanya strategi Shin Tae-yong, supaya tak dibaca lawan, atau memang begitu faktanya? Sedangkan masih ada 2 slot pemain yang masih belum diumumkan PSSI. Sebelumnya, deretan pemain yang dipanggil Shin Tae-yong tersebut disiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juni mendatang, timnas Indonesia dijadwalkan bakal menghadapi Irak dan Filipina, yang merupakan 2 laga terakhir grup F. Saat ini, timnas Indonesia duduk di peringkat 2 klasemen grup F setelah mengumpulkan 7 poin dari 4 pertandingan yang telah mereka mainkan. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan unggul 4 angka atas timnas Vietnam, 3 poin, di urutan 3 klasemen. Sedangkan posisi juru kunci masih dihuni oleh timnas Filipina yang baru mengoleksi 1 poin. Sementara timnas Irak yang kokoh di puncak klasemen dengan 12 poin berkat 4 kemenangan sukses mengamankan tiket lolos ke putaran 3 kualifikasi. Kini, 1 tiket tersisa di grup F akan diperebutkan oleh timnas Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Dibanding 2 tim lainnya di atas, timnas Indonesia lebih diunggulkan lolos ke putaran 3 kualifikasi. Pasalnya, tim besutan Shin Tae-yong kini hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi dari 2 laga tersisa. Apalagi skuad Garuda bakal menjalani 2 pertandingan terakhirnya tersebut di kandang sendiri. Menjelang bentrokan melawan Irak pada 6 Juni mendatang, timnas Indonesia telah mengumumkan daftar skuad sementara. Dari daftar pemain yang dipanggil, tak ada nama Elkan Bagot. Sebelumnya, Elkan Bagot juga tidak dapat memperkuat timnas U23 Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024 lantaran tidak dilepas oleh klubnya Bristol Rovers.
Namun, dalam penentuan lolos Olimpiade Paris 2024, saat Garuda Muda menghadapi Guinea U23 di laga playoff, Elkan Bagot juga tak memberikan respons. Padahal ketika itu seluruh kompetisi yang dimainkan Bristol Rovers di sepak bola Inggris telah berakhir. Elkan Bagot tampak mengabaikan panggilan timnas Indonesia dan lebih memilih untuk pergi liburan ke Maladewa. Memang Elkan tidak dilepas sama klubnya, saat ajang Piala Asia U23, ujar Ketum PSSI Erick Thohir dalam wawancara bersama Rossi di Kompas TV. Tapi apakah ketika terakhir di laga playoff dia memutuskan untuk melakukan kegiatan lain, yaitu saya tidak bisa komentar karena itu kan hak pribadi. Tak dipanggilnya Elkan Bagot dalam daftar skuad timnas Indonesia sempat membuat namanya trending topik di media sosial. Emil Audero resmi tak masuk skuad timnas Italia di Euro 2024, waktunya gabung timnas Indonesia. Emil Audero resmi tak masuk skuad timnas Italia di Euro 2024. Mungkinkah kepastian tersebut membuat sang pemain sepakat untuk menjalani proses naturalisasi untuk bergabung ke timnas Indonesia? Dilansir dari laman Football Italia, Jumat, 24 Mei 2024, Timnas Italia sudah merilis nama-nama pemain yang akan memperkuat tim di ajang Euro 2024 nanti. Luciano Spalletti resmi menunjuk 30 pemain untuk berada dalam skuadnya di ajang tersebut, tidak ada nama Emil Audero dalam daftar pemain Gli Azzurri. 3 penjaga gawang yang dipanggil adalah Gianluigi Donnarumma, PSG, Guglielmo Vicario, Tottenham Hotspur, Marco Carnesecchi, Atalanta, dan Alex Meret, Napoli. Tak juga mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Italia membuat Emil Audero disebut lebih baik untuk naturalisasi ke timnas Indonesia. Kualitas Emil Audero akan sangat berperan bagi skuad Garuda yang tengah babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Sejauh ini, PSSI sendiri mengatakan pihaknya sama sekali belum melakukan pendekatan kepada kiper Inter Milan tersebut. Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI juga mengklaim pihaknya belum memproses perihal naturalisasi Audero, sampai hari ini belum. Emil Audero Inter Milan kan? Kata Arya kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, MPI, Selasa 2 April 2024, menarik dinantikan langkah Emil Audero dan PSSI.